Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Kamis 3 Desember 2020 adalah pesta Santo Fransiskus Xaverius, Imam. Fransiskus Xaverius lahir di Navarra, Spanyol bagian utara pada tanggal 7 April tahun 1506. Orang tuanya merupakan bangsawan yang kaya raya. Ketika berusia 19 tahun, ia melanjutkan pendidikannya di Paris dan menjalin persahabatan yang akrab dengan Ignatius dari Loyola. Persahabatan mereka inilah yang kemudian mempengaruhi hidup Fransiskus. Pada tahun 1534, kedua orang sahabat ini bersama dengan 5 rekannya yang lain mengikrarkan kaulnya di gereja Montmartre. Terbentuklah inti yang kelak berkembang menjadi Tarekat Serikat Yesus. 4 tahun setelah ditabiskan pada tahun 1537, ia pun berangkat ke Asia sebagai misionaris. Selama 10 tahun berkarya di Asia, yaitu di Goa, Sri Lanka, Indonesia, dan Jepang, ia banyak mengantar orang-orang pada iman Kristen yang benar. Tercatat dalam surat-suratnya, banyak penduduk pribumi yang bertobat dan menjadi Kristen. Ia pun meninggal dunia karena sakit ketika akan memasuki daratan Tiongkok pada tanggal 3 Desember tahun 1554. Paus Pius ke-11 menyatakan dia sebagai pelindung karya misi bersama Santa Teresia dari Lisieux. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 9 ayat 16 sampai 19, dilanjutkan dengan ayat 22 sampai 23. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai 20. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum.
Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah, memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah: apakah gereja tidak mewartakan Injil? Para murid diberi kuasa oleh Yesus dalam perutusan mereka. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Saudara terkasih, sebagaimana para rasul, kita semua diutus untuk mengusir setan kegelapan, kejahatan, dan ketidakadilan. Kita harus berbicara bahasa baru, bukan bahasa dunia ini yang penuh tipu daya dan kepicikan, kekerasan dan intimidasi, tetapi bahasa baru itu adalah bahasa kasih, lepas dari soal menggunakan bahasa roh yang dipraktekkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Kita diutus untuk memegang ular, yakni mencengkram hal-hal yang membahayakan dan melukai kehidupan umat. Meminum racun maut adalah berani menanggung resiko derita yang kerap amat sangat menyesakan dan mematikan, tetapi karena iman yang dalam, kita tetap dilindungi. Meletakkan tangan pada orang sakit, itulah misi penyembuhan jasmani dan rohani yang seharusnya menjadi fokus pelayanan kita, tetapi kerap hilang dari perhatian. Bukankah karena pamor, kerap kali semuanya itu hilang dari semangat kita? Bukankah sebaliknya, umat beriman kurang suka menangani dan membantu sesama dalam kejahatan, tidak berbicara bahasa baru, tetapi bahasa dunia ini, tidak mau mencengkram bahaya yang menimpa umat, dan cuek dengan masalah umat, membiarkan saudara-saudara kita seiman, bahkan tetangga kita yang sakit tak disembuhkan, tak ditolong, atau dirawat dan tidak dikunjungi? Betapa kerap gereja dan umat beriman berseberangan dengan pewartaan Injil. Sudah saatnya kita bangkit, kita memberi diri dan kembali kepada perutusan kita yang sebenarnya. Semoga demikian. Amin.